Syukur Bapa, kami berterima kasih sebab kami sampai ada hari ini. Ebenezer, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna. Engkau disebut Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Kami mampu melakukan apapun juga, Tuhan yang berikan kami kemampuan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi Raja segala Raja. Allah yang tidak pernah berubah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang mengasihi kami apa adanya kami dan memampukan kami melakukan perkara-perkara yang besar bersamamu sehingga namamu ditinggikan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Thank you para WA, pemain musik, silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan yang kasih, dimanapun kau berada hari ini, Surabaya, Jakarta, Singapura, ataupun dimanapun kau berada, tetap semangat. Saudara, tidak ada hal yang lebih indah daripada antusiasme. Tidak ada hal yang lebih indah daripada orang yang excited. Tidak ada hal yang lebih kuat lagi daripada orang yang penuh pengharapan, saudara. Kenapa gembalamu ini seringkali berkata semangat, padahal belum tentu saya juga kuat. Tapi saya katakan semangat karena saya pegang firman Tuhan, Amsal 18. Coba multimedia tayangkan Amsal 18. Aneh ya. Biasanya di sini dingin, hari ini panas tuh. Tapi enggak apa-apa. Orang yang berkeringat itu imun yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Yuk, Amsal 18 ayat yang ke-14. Ada? Kata-katanya begini, saudara. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya merenungkan ayat ini lama sekali, kata-katanya saya ulang lagi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau diartikan kata-kata ini lebih dalam, artinya begini. Orang yang punya pengharapan, orang yang selalu percaya diri, orang yang selalu punya keyakinan akan Tuhan, semangatnya itu sanggup memampukan dia mengalahkan masalahnya, saudara. Semangatnya memampukan dia, bahkan apa? Meluputkan dia dari masalahnya. Bahkan semangatnya membuat itu masalah takut sama dia. Ini orang yang bersemangat. Nah, maka itu saya himbau semua jemaat dimanapun kau berada. Kasih tahu kanan kiri saudara. Kasih tahu yang lain juga. Semangat. Karena hari-hari ini banyak kita lihat orang yang loyo. Orang yang sudah nggak bersemangat. Kata-kata di bawah berkata begini. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah. Kalau orang semangatnya patah, kayak orang patah cinta. Orang jatuh cinta semangatnya luar biasa. Kalau orang patah cinta, patah hati. Waduh, makan aja nggak bisa. Minum aja nggak bisa. Mungkin para pemain musik sering jatuh cinta, saudara. Jadi kadang-kadang orang kalau sudah jatuh cinta, begitu cintanya ditolak, berubah, saudara. Coba, orang yang semangat mukanya beda. Orang yang nggak semangat mukanya beda. Amsal berapa ya? 15 coba. Ayo, 11. Ini 13 ini betul. Hati yang gembira membuat apa? Muka itu berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi kalau Anda senyum sama orang lain itu berarti hatimu gembira. Tapi kalau mukamu kecut, tanda tanya, jangan-jangan di dalam hatimu ada yang pedih. Di dalam hatimu ada hal yang belum beres. Di dalam hatimu ada hal-hal yang kamu nggak bisa terima. Itu membuat hatimu pedih. Kecut mukamu, saudara. Tapi kalau mukamu senang, hatimu gembira, mukamu pasti senyum terus. Ketemu siapa aja senyum. Saudara, orang kalau lagi susah, ya tiba-tiba kelihatan Anda senyum gitu. Susahnya bisa hilang loh. Ada amin? Ya, pulang dari tempat ini siapapun saudara hari ini, ketemu siapa saja. Banyak orang susah hari ini. Ketemu ojol, ketemu jual sayuran, ketemu jual makanan. Kalau lagi sepi Pak, Anda senyum aja sama dia. Senyuman Anda memberikan pengharapan kepada mereka. Amin. Tapi kalau Anda senyum tok, tidak beli apa-apa, lama-lama dia marah sama saudara. Baik, yuk kita masuk ke dalam firman Tuhan sama-sama hari ini. Judulnya Pihahirot. Kita buka firman Tuhan pada Keluaran pasal 14, ayat yang ke-1. Thank you untuk minyak angin, sampai kipas angin, saudara, salah. Haleluya, banyak yang salah hari ini. Puji Tuhan. Minta AC, keluar kipas angin. Minta minyak angin, kipas angin, keluar minyak angin, saudara. Haleluya. Kita baca sama-sama Keluaran pasal 14, ayat yang pertama. Saya bacakan, tetap semangat. Orang yang semangat, orang yang benar-benar mukanya berseri-seri, hatinya gembira, saya percaya kemenangan gak jauh dari hidupmu.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemalah kamu di tepi laut. Ayat yang 3. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Bawahnya, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kemudian bawahnya, ketika diberitahukan kepada raja bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Terus kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta apa yang dia lakukan? Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya, saudara. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka, dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Mereka melihat, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini tadi. 13. Tetapi beda perkataan Musa, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi itu selama-lamanya. 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nanti kita baca lagi ayat di bawahnya. Mari saudara kita belajar hari ini tentang satu kata yang artinya Pi Hahirot. Mungkin saudara bertanya sama saya, tema hari ini apa Pak? Pi Hahirot. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa Jerman Indonesia yang tepat, namanya jalan buntu, saudara. Jadi Pi Hahirot itu berbicara soal jalan buntu. Jadi ketika Anda kalau baca ini, sebentar, sebelum saya lanjutkan, saya ingat satu, pas Keluaran 13-nya, ayat yang terakhir naik dua tingkat. Coba, Keluaran 13, kamu tarik serot ke bawah. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebro dengan siap bersedia berperang berjalanlah orang Israel dari dalam Mesir. Terus ke bawahnya. Terus. 16 ketemu, udah ayo. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di lainmu sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan bawa kita keluar dari Mesir. Oke, baik 17 ketemu, yuk. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Sebenarnya waktu mereka keluar, orang Israel keluar dari Mesir, jalan yang paling the short way, itu jalan langsung menuju ke sana tanah perjanjian, tapi mereka harus bertemu dulu dengan orang Filistin. Nah, walaupun jalan ini yang paling dekat dikatakan begitu, sebab firman Allah begini, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Artinya Tuhan sengaja tidak mengambil jalan yang pendek ini tadi, karena Tuhan tahu waktu mereka berada pada orang Filistin, mereka tidak pernah punya pengalaman perang. Takutnya mereka takut dan mereka kembali lagi ke Mesir. Susah-susah Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, tidak tahunya begitu mereka takut, mereka akan kembali lagi ke Mesir. Di bawahnya. Tetapi, perhatian baik-baik, Allah itu menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke mana? Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari
tanah Mesir. Ingat baik-baik saudara, kalau Anda lihat dengan siap sedia orang Israel berperang. Saya pernah pelajarin baik-baik. Bagaimana orang Israel berperang? 400 tahun dia jadi budak. Orang berperang harus punya pengalaman saudara, orang berperang harus punya pedang. Dikatakan, saya lupa Keluaran pasal 12 atau Keluaran pasal 11, bawalah setiap kamu tongkat di tanganmu. Nggak punya pedang, punya tongkat. Mau perang gimana nghadapi orang Filistin? Orang Filistin jago berperang saudara. Tetapi, udah bawanya 19. Sorry, 18 lagi. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar menuju jalan di padang gurun menuju Laut Tebro dengan siap-siap berperang melawan orang Israel dari tanah Mesir. Jadi perjalanan mereka itu putar saudara. Muter begini, jauh sekali. Nah, sampai di sini kembali tadi ke ayat yang pasal 14. Yuk kita mulai pertama-tama kita bicara begini saudara. Perhatikan baik-baik. Di dalam setiap kehidupan kita, kita pasti akan bertemu namanya pihahirot dalam hidup kita. Kita pasti yang ketemu namanya jalan-jalan yang buntu dalam kehidupan kita. Ketika kita menemukan masalah-masalah yang nggak bisa diselesaikan. Hal-hal yang nggak bisa kita eksekusi dengan baik. Perkara-perkara yang gagal dalam hidup kita. Dan terus gagal. Semua tergantung dari bagaimana pola pikir saudara kembali. Ketika orang Israel dikeluarkan dari Mesir, Tuhan sengaja nggak bawa mereka ke jalan yang pendek. Tuhan putarkan mereka menuju ke Laut Tebro melalui padang gurun yang jauh. Dan di situ sudah sampai ke sana, tiba-tiba Tuhan panggil, Tuhan ngomong sama Musa, suruh mereka kembali. Mereka berkemah di tepi laut, namanya Pihahirot. Jadi ini Pihahirot di sini, depan itu laut. Artinya begini, udah mentok ini, udah nggak ada jalan lagi. Udah nggak ada tempat lagi mau ke sana lagi. Ini udah ujung hidupku. Seringkali orang Kristen gagal di Pihahirot ini tadi. Jalan buntu ini tadi. Mereka nggak bisa melihat Laut Tebro sebagai kesempatan hidup mereka. Mereka nggak bisa lihat Tebro sebagai kemenangan dalam hidup mereka. Justru mereka hanya melihat Pihahirot sebagai sumber masalah dalam hidup mereka. Yang pertama yang saya akan sharekan hari ini, percayalah saudara, dimanapun kau berada hari ini, Tuhan sayang sama kita semua. Karena itu yang pertama, hiduplah selalu dalam rencana Tuhan. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya cara yang terbaik untuk menjadi terbaik dalam hidupmu. Makanya Roma 8 ayat 28 itu berkata dengan jelas. Coba tayangkan sebentar Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, ini ayat yang terkenal sekali, sering kita ngomong. Kita sering berbicara satu sama lain, bicara begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi apa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Nah di sini orang Israel itu nggak ngerti rencana Allah. Satu yang saya mau sharekan, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Artinya hiduplah dalam rencana Allah. Kalau engkau hidup menurut rencanamu sendiri, hidupmu akan parah. Orang Israel nggak ngerti rencana Tuhan. Dia mau tahu, pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya gue suruh ke sana aja. Tapi Musa tahu karena Tuhan berfirman sama Musa. Tuhan ngomong sama Musa. Ayo kembalikan lagi, 14 ayat 1. Supaya Anda mudeng dulu, ngerti dulu. Haleluya. Kita nggak pernah mikir ya, hari ini ibadah udah Jabuto. Udah hampir 1 bulan. 1 bulan lebih nggak ada ibadah, nggak terasa ya, nggak pernah mikir dalam hidup saya. Ya, setiap minggu ketemu tiba-tiba nggak ketemu, setiap minggu rame-rame tiba-tiba hilang semuanya. Dan itu bukan hanya kita aja, semua gereja all the world. Kalau Tuhan mau melakukan suatu perkara, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Orang bilang nggak mungkin, apanya yang nggak mungkin hari ini? Kalau dulu saya suruh online gini, saya nggak mau. Buat apa tampil begitu? Hari ini online. Loh, Anda jangan mikir sejak kita nggak ada ibadah, terus saya lebih nganggur. Saya baru tahu, ini blessing in disguise, saudara. Saya nggak nyangka, sejak online ini, handphone saya itu lebih banyak yang kontak. Dari mana saya juga nggak ngerti. Aku juga nggak kenal sama orangnya, tiba-tiba WA, Pak makasih untuk sharing firman-Nya Pak ya. Makasih Pak, nama saya ini begini-begini. Boleh sharing Pak, boleh. Lama-lama jadi konseling ini saudara. Orang-orang yang bukan jemaat, yang orang di luar. Hati-hati, Tuhan bisa merubah ratapanmu menjadi tari-tarian kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan.
Tuhan bisa merubah. Kelihatannya engkau kalah, tapi sesungguhnya itu kemenangan bagi hidupmu. Tergantung sikap hidupmu. Kalau engkau tetap semangat, artinya gini, Tuhan melihat engkau punya kapasitas. Kenapa? Ketika orang lain patah semangat, engkau tetap semangat. Aku percayakan kepadamu, engkau tetap semangat. Nah kalau engkau loyo-loyo, mau dipercayain apa? Kapasitas nggak ada, loyo semua. Orang lain bilang, sepi Pak. Langsung kita juga nyaut, sama, sepi. Udah Pak, nggak ada penjualan. Sama, nggak ada penjualan. Gua di rumah aja Pak, makan susah, tidur susah, minum susah. Sama Pak, udah mati aja deh. Semua juga susah. Tapi kalau engkau punya semangat berbeda. Saya bilang sama semua jemaat, hari-hari ini saya pesan makanan. Tujuan saya pesan makanan, saya kirim ke jemaat. Tujuannya bukan untuk dimakan. Tujuannya supaya jemaat makan, kemudian jangan lupa cari jemaat yang lain. Kamu juga beli sesuatu yang berbeda, kirim ke jemaat yang lain. Tanpa kamu sadari, melalui kirim-kiriman makanan akan terjadi namanya silaturahmi. Satu sama lain berhubungan. Kemudian kontek-kontekan. Ini contohnya saya kirim ke sama si zamannya AB, kirim roti lapis. Jangan nanti AB kirim sama saya, Bapak berikan saya roti lapis, saya berikan roti keju ya Pak. Lama-lama kita delivery-deliverian, mendingan dua-dua jadi GrabFood. Cocok. Loh artinya begini, tujuannya kita ngirim makanan, maksudnya Pak Gembala, kamu cari yang lain yang saya nggak bisa jangkau. Belikan yang lain, kirim yang lain. Maka semuanya itu akan bergerak rodanya, akan aktif. Kenapa kok aktif? Anda nggak mikirin diri Anda sendiri, pikirin orang lain. Hidupmu pasti berubah, hidupmu punya tujuan, hidupmu punya value saudara. Itu tujuannya orang yang bisa mengalahkan Pihairot. Bagaimana kita bisa mengalahkan Pihairot supaya laut Tebro kita terbuka? Bagaimana kita bisa melewati Pihairot sehingga laut Tebro itu kita bisa lewati dan terbelah bersama-sama dengan Tuhan. Satu yang pertama, satu-satu yang gak pernah berubah. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Saudara percaya enggak? Orang Israel itu ada jadi budak di Mesir bukan karena ulah mereka sendiri. Tapi ada dalam rencana Tuhan. Halo? Itu semua sudah Tuhan rencanakan. Coba buka. Di Kejadian waktu namanya masih Abram. Kejadian 15, coba. Kejadian 15 ayat puluhan. Nah ini betul, ini perjanjian ketika Tuhan suruh dia lihat bintang di langit Abram, masih belum Abram, masih Abram namanya dia. Nah di sini Tuhan ngomong sama dia. Nih Kejadian pasal 15 ayat 13, keren, multimedia bantu saya. Bagus, kata-katanya keren. Ini masih berapa ratus tahun sebelumnya Tuhan itu sudah bernubuatkan. Tuhan sudah ngomong sama Abraham, nanti nak keturunanmu jadi budak di sebuah negara. Persis exactly digenapi. Kalau engkau nggak hidup dalam rencana Tuhan, engkau nggak terpanggil masuk dalam rencana Tuhan, hidupmu mau jadi apa saudara? Tapi kalau engkau terpanggil dalam rencana Tuhan, susah payahmu, pihahirotmu, sesulitnya hidupmu, jangan takut, Tuhan menyertai engkau senantiasa. Mau tembok seperti apa di hadapanmu, Tuhan pasti bawa engkau melewatinya. Tapi engkau tidak dalam rencana Tuhan, habis hidup kita. Kata-katanya begini saudara, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya Abraham, bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Orang asing, jadi mereka menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. Berapa lama saudara? 400 tahun lamanya. Bayangin, ini kejadian Abraham itu masih belum namanya Abraham saudara. Abraham sudah nerima firman Tuhan, ngomong sama dia. Nanti Abraham, keturunanmu ya akan jadi orang asing di negeri orang. Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Exactly digenapi. Padahal ini masih zamannya Abraham. Yang terjadi pada zamannya Musa. Berapa keturunan bawahnya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, yaitu Mesir, akan apa? Kehukum. Dan sesudah itu apa? Mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Betul nggak? Mereka keluar waktu keluar dari Mesir. Semua orang Mesir kasih harta benda sama mereka. Semua yang diucapkan Tuhan terjadi. Maksud saya, kalau engkau hidup dalam rencana Tuhan, Tuhan itu sudah merencanakan akan jadi apa engkau semua dan saya hari ini. Tuhan punya rencana sama kamu. Belum tentu kamu hanya main keyboard aja. Mungkin kau nggak tahu ada rencana yang besar yang Tuhan sudah siap bersama kita. Kita punya pikiran cuma segini saudara. Tuhan punya pikiran jauh tidak kelihatan. Amin. Saudara percaya bahwa hidupmu itu ada dalam rancangan Tuhan.
Kalau engkau tahu itu semua, hidupmu akan berubah. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Sebab hanya rencana Tuhan yang bisa membuat hidupmu penuh pengharapan, penuh kemenangan, penuh keberhasilan. Yeremia 29 ayat 11. Coba. Ini ayat terkenal. Saya udah hampir 2 bulan nggak pulang, nggak ketemu istri, anak. Bukan masalah Indonesia di lockdown, tapi Singapura juga di lockdown. Tinggal sendirian, ya, di apartemen begitu. Saya nggak nyangka, di tengah-tengah kesendirian saya, isolasi mandiri namanya, bukan bank mandiri, tapi isolasi yang mandiri. Di tengah-tengah kesendirian tadi, Tuhan kasih saya banyak hikmat-hikmat yang membuat saya nggak nyangka saya gitu. Saya bisa ngatur pekerjaan saya di tengah-tengah kondisi seperti ini. Saya bisa nata keuangan saya di tengah-tengah kondisi seperti ini. Saya bahkan bisa nata tahun depan seperti apa. Saya tata dulu, saya persiapan dengan baik. Saya bahkan bisa nata pelayanan untuk ke depan bagaimana. Hati-hati saudara, kesusahan itu tergantung Anda. Kalau Anda meratapi itu kesusahan, Anda komplain itu tentang kesusahan, hidupmu akan sama dengan kondisi yang ada. Sama-sama susahnya. Tapi sebaliknya, kalau engkau bersemangat, kondisi yang susah, engkau bahkan bisa rubah menjadi kemenangan dalam hidupmu. Berbeda, saudara. Nah, perhatikan baik-baik ini. Yuk, saya bacakan sama-sama Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan. Mengenai kamu, artinya Tuhan tuh udah punya rencana terhadap kita semua. Bahkan Tuhan tahu jelas apa rencananya pada dia, apa rencananya pada kamu, apa rencananya pada Anda. Semua itu sudah ada. Apa rancangan itu? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Luar biasa, Tuhan gak pernah merencanakan kecelakaan. Loh Pak, kenapa diizinkan Papi Hairot? Di balik Papi Hairot ada laut Ebro yang Tuhan belah. Orang gak lihat, yang lihat apa? Masalahnya. Tapi orang hidup dalam rencana Tuhan, dia hidup taat sama Tuhan. Dia tetap setia di tengah-tengah kesusahannya. Dan Tuhan suka sama orang seperti itu. Orang hidup dalam rencana Tuhan tidak akan mengeluh atas kehidupannya. Dia akan lewati, dia akan hadapin, dia akan bersama-sama terus sama Tuhan. Sehingga Tuhan membuka hal yang baru pada dia. Ini kata-katanya saudara. Untuk apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Tuhan yang bisa memberikan itu semua. Rancangan kita terbatas. Coba lagi ayat firman Tuhan di coba buka. Di Yesaya 55. Yesaya pasal 55. Ayat yang, coba buka, Yesaya 55, nah hebat. Lama-lama multimedia aja yang khotbah ini. Ayatnya langsung keluar-keluar semua loh nih. Yesaya 55 ayat yang ke-8 berkata begini, sebab rancanganku, ada kunya besar, huruf besar, bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bawahnya 9, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Perhatian baik-baik saudara, kita boleh berencana, boleh. Manusia harus berencana. Setiap pagi saya bikin berencana. Tapi semua rencana saya bawa dalam doa saya dan saya serahkan ke Tuhan. Tuhan jadilah kehendakmu. Aku manusia terbatas, aku bisa merencanakan. Tapi Tuhan yang menentukan berhasil apa tidaknya. Kita manusia bisa berencana. Begitu banyak kita punya rencana. Nanti ya aku mau kerja di sana. Nanti ya aku mau kerja. Apakah terjadi? Belum tentu. Nanti ya aku akan menikah. Punya anak 10. Belum tentu. Anak 1 aja gak dapat. Banyak kita punya rencana. Nanti ya aku mau sekolah di sana. Sekolah aja gak naik-naik. Bagaimana sekolah? Nanti ya aku mau begini. Semua banyak nanti ya. Manusia berencana. Tuhan Allah yang menentukan. Amsal pasal berapa itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Pemain musik? Ada yang tahu? Coba kunci C kalau nggak tahu. Amsal 16 ayat yang 9 ya, coba ya. Amsal 16 ayat 9. Wih, luar biasa secara multimedia yang cepat banget. Kamu bisa baca otak saya nih berarti. Hati manusia memikirkan apa? Jalannya. Tetapi apa? Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kamu boleh berencana, tapi jangan lupa serahkanlah itu semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjadikan semua itu jadi.
Karena belum tentu rancangan kita baik, rancangan kita bisa salah, kita bisa rancangan ambisi, rancangan hawa nafsu, rancangan kepentingan diri sendiri, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Contohnya apa? Coba kalau menurut pikiran orang Israel, nggak mau Tuhan, depan jalan cepat, ngapain lu suruh gua putar teh berau? Mereka nggak tahu, depan ada orang Filistin. Tuhan tahu kamu nggak bisa menghadapi orang Filistin. Kamu pasti mati sama orang Filistin. Makanya Tuhan aja kamu jalan berputar. Kadang-kadang hidup kita tuh agak jauh dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, kenapa kok prosesnya lama ya Tuhan? Kenapa aku dapat jodoh? Tunggu dulu. Jangan-jangan Tuhan aja engkau berputar dulu. Supaya kau ketemu jodohmu di tempat yang baru. Kita nggak ngerti. Saya nggak nyinggung salah satu di sini. Jodoh milik Tuhan. Amin. Kok senyumnya pada nggak enak begitu? Baik, kita lanjutkan saudara. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kalau engkau ikuti rencana Tuhan dalam hidupmu, hidupmu pasti berbeda. Coba Mazmur 81, kita sama-sama buka. Kita pelajari tentang rencana Tuhan. Israel nggak mau ngikuti rencana Tuhan. Mazmur 81 ayat yang ke-8 atau 9 sampai bawahnya coba. 8 dulu. Jadi Tuhan ngomong sama Israel. Ini problemnya di Israel. Israel nggak mau hidup dalam rencana Tuhan. Dia mau hidup dalam rencananya sendiri. Orang yang tidak taat dan tunduk pada rencana Tuhan cenderung hidup dengan jalannya sendiri. Bahkan orang yang lebih parah lagi, dia sudah melakukan sesuatu, kemudian dia tanya Tuhan, Tuhan boleh enggak ya? Sudah dilakukan. Ngapain lu tanya Tuhan? Yang benar sebelum engkau melakukan, engkau tanya Tuhan dulu. Tuhan izinkan apa enggak? Kalau Tuhan nggak izinkan, jangan lakukan. Itu orang yang hidup dalam rencana Tuhan. Nah kita sering kali tidak. Kita sudah melakukannya, udah amburadul. Kita datang sama Tuhan berlutut. Tuhan boleh nggak ya aku melakukan itu? Tuhan bilang, gimana lu mau tanya gua? Lu udah kawin baru tanya gua, ya terlambat. Lu udah bangkrut, lu tanya gua, ya terlambat. Seharusnya sebelum lu usaha, lu tanya dulu sama Tuhan. Yang benar begitu saudara. Kita bilang kita hidup dalam rencana Tuhan. Tapi kenyataannya kita nggak melakukan itu semua. Mazmur 81 ayat 8 berkata begini. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberikan peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Perhatikan baik-baik saudara. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Kalau mau saya ganti yang tepat, jangan ada rencana lain atau rencana dunia ini dalam hidupmu. Itu maksud Tuhan di situ. Bawahnya, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh, janji Tuhan. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Dan Israel tidak suka kepadaku. Gak mau dengerin satu, dan gak suka sama perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup jadi anak Tuhan? Bagaimana hidup kita dalam rencana Tuhan? Gak mungkin. Sebab itu Tuhan ngomong apa? Aku membiarkan dia siapa? Israel. Dalam apa? Kedegilan hatinya. Apa artinya kedegilan hati? Ketidaktaatan dia. Biarlah mereka berjalan mengikuti apa? Rencananya sendiri. Artinya begini. Kalau engkau sudah punya rencana sendiri dan engkau tidak bertanya sama Tuhan rencana itu baik apa enggak, Tuhan akan melepaskan engkau dalam rencanamu sendiri. Go ahead. Do with your plan. Silakan. Enggak mau dengar toh? Enggak mau taat? Go. Silakan. Tunggu aja. Begitu hancur, begitu kena masalah kita nangis sama Tuhan. Lah kok enak? Kenapa sebelumnya kau enggak tanya sama Tuhan? Banyak kita begitu saudara, bawahnya. Kalau orang taat sama Tuhan gini, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, apa terjadi saudara? Seketika itu juga, luar biasa nih, musuh mereka aku tundukkan. Musuhmu, masalahmu, persoalanmu, ketika engkau taat hidup dalam rencana Tuhan, apapun yang kau hadapi, Tuhan yang jadi masalahnya. Tuhan jadi pembelanya. Tuhan yang nomor satu menyertai engkau. Bukan engkau lagi. Kenapa? Engkau hidup dalam rencananya. Tapi kalau engkau hidup di luar itu, Tuhan gak ngurus. Go ahead. Selama burung itu ada dalam sangkarnya, di dalam rumah saya, itu burung punya saya. Tapi kalau kemudian burung itu keluar dari sangkar dan terbang kemana-mana, ditembak orang, bukan urusan saya. Kenapa? Saya gak bisa jaga kamu. Kenapa? Kamu tidak hidup dalam rencana saya. Kalau engkau taat, engkau hidup dalam rencana saya. Beda, saya bertanggung jawab, saya berjaga-jaga. Itu Tuhan. Bawahnya. Belum naik sama-sama. Kembali lagi. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan kedua apa? Terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Luar biasa. Seharusnya lawannya yang menang dibalik sama Tuhan. Kalah. Kenapa? Ada anakku di dalam rencanaku. Tuhan Allah di pihakku. Siapa yang menjadi lawanku? Roma 8:31 genapi saudara. Kalau Tuhan ada di pihakmu, siapa yang menjadi lawanmu? Saudara? Ini yang luar biasa.
terakhir. 13. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, bawahnya, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan dan setelah lawan mereka aku balikan tanganku, bawahnya. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Musuhmu itu akan tunduk sama saudara. Dan hidup itulah nasib mereka itu selama-lamanya. Bawahnya ini saudara, janji Tuhan. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Itu janji Tuhan bagi siapa? Orang yang hidup mengikuti rencana Tuhan. Kasih tahu tangan kanan kirimu, kasih tahu semua orang tuamu, kasih tahu istri anakmu, ayo kita masuk kembali dalam rencana Tuhan. Kalau ada rencana Tuhan dalam hidupmu, hidupmu berbeda. Tuhan menjaga semuanya, saudara. Siapa Pak di Alkitab yang orang hidup dalam rencana Tuhan? Yusuf itu orang hidup dalam rencana Tuhan. Ketika Yusuf dapat mimpi seperti itu, saudara kira langsung mimpi itu jadi kenyataan? Enggak. Dari umur 17 tahun dia dapat mimpi. Umur 30 tahun jadi raja. Perhatian baik-baik. Berapa tahun proses hidupnya? 13 tahun. Apa yang dialami dalam 13 tahun? Apa langsung kemudian jadi orang mangku bumi di Mesir? Tidak. Begitu umur 17 tahun, ketika dia dikhianati sendiri oleh saudara-saudaranya, masuk kemana pertama kali? Masuk sumur, saudara. Dan di sumur ini dia menemukan pihahirotnya dia. Apa yang ditemukan sama dia? Kanan tembok sumur, kiri tembok sumur, depan tembok sumur, belakang tembok sumur, bawah dasar sumur. No choice hidupnya. Tapi ketika semua kanan kiri sumur, bawahnya dasar sumur, no choice. Dia melihat ke atas, ada surga di atas. Engkau nggak akan pernah menemukan Tuhan kalau engkau nggak menghadapi pihahirot. Banyak orang harus mengalami pihahirot jalan buntu dalam hidupnya. Sampai mentok baru cari Tuhan. Kenapa kita harus mengalami itu semua? Hati kita keras. Mungkin Tuhan punya rencana. Iya, bisa juga. Yusuf salah satunya. Yusuf itu orang hidup akan janji Tuhan. Hidupnya benar, nggak macam-macam. Terbukti ketika dia di dalam sumur. Saudara jangan kira Yusuf dalam sumur, kemudian Yusuf teriak-teriak, nangis-nangis, sedih. Enggak, Yusuf pasti hancur hatinya. Kenapa kok begitu sama aku ya? Pasti sedih. Tapi Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan punya rencana, dahsyat rencananya. Kenapa kok bisa dahsyat? Bayangin saudara, ketika dari dalam sumur dia dikeluarkan kembali, ya tiba-tiba ada para pedagang. Para pedagang ini membawa orang Midian datang semua. Kalau pedagangnya itu dari arah yang sana, menuju ke sana, bukan ke Mesir, tapi menuju ke mana? Syria, Aram, saudara. Anehnya pedagangnya itu menuju ke Mesir. Tuhan sudah merencanakan semua tadi. Sampai pedagangnya itu arahnya kemana, udah diatur sama Tuhan. Bayangin, hati-hati sama hidupmu hari ini. Jangan-jangan kita nggak tahu Tuhan sedang mengatur hidup kita. Melalui kesulitan, melalui masalah, melalui persoalan. Tuhan mau bawa kita masuk dalam rencananya. Kita nggak ngerti. Loh pedagang itu bisa arahnya ke Mesir. Saya bisa bayangin, kalau pedagangnya dari sana gimana? Arahnya kemana? Sumur kan banyak waktu di sana. Anehnya yang lewat arah menuju sana, pedagang Mesir yang beli. Masuklah Yusuf jadi budaknya. Dijuallah ke rumah Potifar. Belum selesai prosesnya, ketemu sama tante Potifar. Tapi Yusuf tetap taat. Dia ikut rencana Tuhan. Dia pilih apa? Dia pilih apa yang gak enak. No! Dia lari dari situ. Masuk kemana? Penjara. Di penjara dia taat. Jadi orang kesukaan di penjara. Dia mengalami kekecewaan oleh juru minuman. Susah lagi hidupnya di situ. Dikecewakan selama 2 tahun. Sampai waktunya tiba. Coba saya kasih ayatnya. Mazmur 105. Supaya saudara mengerti. Ternyata apa yang terjadi pada Yusuf. Itu pun rencana Tuhan. Yusuf hidup di dalam rencana Tuhan. Yusuf hidup dalam kehendak Tuhan. Sehingga hidup Yusuf menjadi berkat bagi siapapun juga. Contoh. Mazmur 105. Ayat ke-15. Coba. Bawahnya 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, ke negeri siapa itu saudara? Ke semua negeri, termasuk salah satunya Mesir. Dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, perhatian baik-baik. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa namanya? Yusuf, yang dijual menjadi budak. Jadi Yusuf ini, siapa saudara? Utusan Tuhan. Halo. Kalau engkau hari ini punya pihahirot, engkau punya masalah, jangan engkau down, jangan engkau stres. Jangan-jangan di balik masalah ini, Tuhan sedang menyiapkan kemenangan dalam hidupmu. Di balik masalah, Tuhan menjadikan engkau utusan Tuhan. Bawahnya luar biasa. Keren nih. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Waduh, sampai apa? Ini
Janji Tuhan harus digenapi. Rencana Tuhan harus digenapi. Apa rencana Tuhan? Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Apa yang terjadi ketika janji Tuhan dibenarkan? Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Dijadikannya apa? Dia Tuhan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Ada waktunya. Ketika rencana Tuhan jadi, waktu Tuhan tiba, engkau yang tidak masuk akal akan diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, kalau engkau hidup dalam rencananya. Terus gimana Pak caranya supaya hidup dalam rencana Tuhan? Serahkanlah apa saja yang kau perbuat, tingkah lakumu semua ke dalam tangan Tuhan. Amsal 16 ayat yang ketiga. Baru kita masuk yang kedua. Semangat saudara-saudara, apapun yang terjadi hari ini, apapun pihairotmu, apapun jalan buntumu, apapun kesusahanmu, percayalah, di balik pihairot ada laut Ebro yang akan Tuhan belah dalam hidupmu. Di balik pihairot ada kemenangan yang akan membuat engkau tersenyum. Di balik pihairot akan membuat sesuatu keberhasilan dalam hidupmu, asal engkau hidup dalam rencana Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah apa? Segala rencanamu. Jadi kalau Anda mau rencana saudara berhasil gimana? Akuilah semua itu kepada Tuhan. Tuhan, aku punya rencana begini-begini loh. Banyak kita kalau udah punya rencana, kita sembunyikan sendiri rencana kita. Kita diam-diam aja. Kita bahkan Tuhan pun kita tidak kasih tahu. Jangan salah, apa yang dalam isi hatimu, Tuhan tahu semuanya. Engkau bisa bohong sama kanan kirimu, engkau bisa bohong sama suami istrimu, engkau bisa bohong sama siapapun juga. Tapi engkau tidak bisa membohongi Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang dalam isi hatimu. Yang pertama, hiduplah dalam rencana Tuhan. Masih kita masuk yang kedua saudara, kembali ke Keluaran 14 ayat yang ke-10. Yuk, Keluaran 14 ayat yang ke-10. Waktu masih ada? Berapa lama? 10 menit. Cepat juga ya. Tidak terasa. Yuk, saudara perhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang mau saya sharekan pertama. Yang pertama, hiduplah dalam rencana Tuhan. Kalau engkau hidup dalam rencana Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mau baik, mau buruk, mau enggak enak, mau enak, percayalah Tuhan semua yang mengatur itu tadi. Buruk pun Tuhan bisa berubah jadi baik. Kenapa? Yusuf contohnya. Bahkan Yusuf itu tadi di Kejadian pasal 50, ketika bapaknya Yakub udah meninggal, saudara-saudara takut sama dia. Mereka mendatangi Yusuf semua. Dia takut kalau, baca ayat terakhir deh, ayo. Kembali lagi ke Kejadian 50. Masih 10 menit toh? Cukup, Kejadian 50 dulu. Ayat 20. Ini saat-saat terakhir Yusuf. Perhatikan baik-baik. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan, dia tahu apa yang terjadi kemudian hari. Keren, ini luar biasa. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah apa? Mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan mudah mengampuni orang lain. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan mudah melepaskan haknya. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan mengerti apa hari-hari kemudian dalam hidupnya. Enggak percaya bawahnya, saudara baca ayat 22. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya dan Yusuf hidup 110 tahun. 23? Oke, 24. Nah, Yusuf ngomong, sebelum dia mati, dia ngomong gini, berkatalah Yusuf pada saudara-saudaranya, sebentar lagi gue mau mati nih. Dia kasih tahu semua saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah, perhatian baik-baik, hebat Yusuf. Dia tahu bahwa Mesir itu hanya stepping stone. Dia tahu Mesir itu hanya sementara. Dia tahu gak selamanya akan di Mesir. Padahal dia mau mati, tapi dia bisa memikirkan keturunannya loh. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan tuh, hidupnya gak egois, saudara. Dia memikirkan panjang sekali. Kenapa? Tuhan yang percayakan itu sama dia. Dia ngomong gini, belum selesai, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Kemana? Ke negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia pegang janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia percaya bahwa janji itu ya dan amin. Tuhan yang menjanjikan. Karena dia sudah menerima mimpi dari Tuhan. Dan Tuhan merealisasikan mimpi itu. Dia juga percaya apa yang dijanjikan sama Abraham, Ishak, dan Yakub pasti akan terjadi. Bayangin loh. Dia ada di Mesir, saudara. Dan dia ngomong yang akibat perkataan dia, bawahnya 25, luar biasa. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa
tulang-tulangku dari sini. Artinya apa? Aku nggak apa-apa dikubur di sini. Tapi tulang-tulangku jangan kamu taruh di sini. Waktu kamu keluar dari tanah ini, tulang-tulangku kamu harus bawa. Dahsyat ya. Orang hidup dalam rencana Tuhan itu. Weh, dianya mati. Sampai tulang-tulangnya pun dia sudah siapin. Aku enggak mau dikubur di sini. Sebab tanah ini bukan tanah perjanjian. Orang hidup dalam rencana Tuhan. Dia tahu kemanapun dia pergi. Dia tahu apapun yang akan terjadi kemudian hari. Tulangku jangan taruh sini. Bawaan pergi. Artinya apa? Dia yakin kita enggak akan selamanya di Mesir. Padahal sejak dia Yusuf mati. Sampai Musa muncul. Itu 300-400 tahun saudara. Lebih bahkan. Dia ngomong. Dan Musa mengenapinya. Di Kejadian 13 tadi itu. Musa waktu keluar membawa orang-orang Israel keluar, tulang-tulangnya siapa? Yusuf. Dibawa enggak? Dibawa. Ajaib saudara. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan, orangnya boleh mati. Tapi rencana Tuhan dalam hidupnya tidak akan mati. Kalau engkau hidup dalam rencana Tuhan, sampai keturunanmu, Tuhan pun sudah menyiapkan semuanya. Dahsyat. Hebat sekali. Yang kedua, yuk. Yang pertama, hidup dalam rencana Tuhan. Maka hidupmu, keluargamu, sampai keturunanmu pun tetap akan diberkati. Karena orang hidup dalam rencana Tuhan, sampai langkahnya pun Tuhan yang menetapkan loh. Ada lagunya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya Ada ayatnya, baca ayatnya. Mazmur 37, ayo. Ada ayatnya, pasti ada. Mazmur 37, cek. Tuhan menetapkan. 22, 23, 24, ada enggak? Mazmur 37, 22 apa? Ya ini benar. Diberkati. 23. Wah, ketemu toh? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Pokoknya ayatnya turun. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mantap. Artinya apa saudara? Orang kalau hidup dalam rencana Tuhan, sampai langkahnya pun Tuhan atur. Loh, orang hidup dalam rencana Tuhan, orang yang hidupnya benar itu, jatuh pun gak akan Tuhan biarkan. Tidak akan tergeletak. Itu Amsal yang ngomong. Amsal berapa saya lupa. 7 kali orang benar jatuh, tidak akan tergeletak. Ada yang ingat gak ayat berapa tuh? Amsal berapa tuh? 24 ada gak? Amsal 24. Ayo cari sendiri deh, Amsal 24. Pasti ada. Firman Tuhan gak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amsal 24, ayat berapa? 16, 17, 18, gitulah kurang lebih dah. Ada gak? Oh ini ada benar dong. Sebab 7 kali orang pernah jatuh, namun apa? Bangun kembali. Artinya apa? Apapun yang terjadi pada hidupmu hari ini, semangat. Sebab Tuhan gak akan biarkan kau sendiri. Amin. Penting saudara, hati-hati. Yuk kita kembali ke Keluaran pasal 14. Dari tadi gak kembali muter-muter sendiri saudara. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan, amin. Kalau pikiranmu, otakmu, hatimu dipenuhi oleh firman Tuhan, I cannot imagine what happened. Engkau pasti strong, luar biasa. Karena firman Tuhan menjaga hidupmu. Yang kedua, Keluaran pasal 14, kita baca ayat ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Wow, lalu apa yang terjadi? Sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini kita baca ayat 11. Perhatian baik-baik. Kalau yang tadi yang saya bicara soal apa? Orang, saudara harus menghidup dalam rencana Tuhan. Kedua, hidup dalam mentaliti seorang pemenang. Mental orang menentukan hidup orang itu. Ada 2 macam mental di sini. Satu, mental orang Israel, itu mental slave, mental budak saudara. Satu Musa, mental orang yang lebih dari pemenang. Beda mentalnya. Perhatian baik-baik, saya jelaskan dulu mental budak. Apa yang terjadi ketika menghadapi Pihahirot? Mental budak tidak akan pernah bisa membelah laut Hebrau. Enggak akan bisa. Engkau hanya berhenti di jalan buntu. Engkau hanya meratapi jalan buntu. Bahkan engkau ingin mati di jalan buntu. Begitu kena masalah, mundur. Begitu kena persoalan, mundur. Itu orang mental budak. Mental budak sukanya gini, minta. Mental budak sukanya diperhatikan. Mental budak sukanya didoakan. Mental budak sukanya apa? Dikasih. Mental pemenang, memberi. Mental pemenang, mendoakan. Mental pemenang, memperhatikan. Mental pemenang apa? Melayani, bukan dilayani. Mental budak beda.
Apa kata-katanya mental budak? Perhatikan kata-kata ini. Mungkin ada di antara kita hari ini. Saya percaya jemaat JC3, SBC3, SC3, dimanapun kau berada, siapapun saudara hari ini. Saya berdoa supaya mental budak tidak ada lagi dalam hidupmu. Mental budak ini ngeri sekarang. Karena mental budak membuatmu takut menghadapi Pihahirot. Mental budak takut menyelesaikan masalahnya. Mental budak suka kembali ke dunia yang lama. Ingat baik-baik saudara. Ketika orang Israel dikeluarkan Tuhan dari Mesir, waktu itu di Mesir, dewa yang paling ditakuti di Mesir namanya dewa Anubis. Dewa Anubis itu dewa kematian. Jadi artinya ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu diselamatkan dari kematian, dibawa pada kehidupan. Dari budak dijadikan anak, saudara. Orang budak sama anak pasti totally different. Yuk kita pelajari kata-katanya. Sebelumnya coba Roma 8. Sebelum ini sebentar. Ngomong saya ingat. Roma 8 ayat yang ke 15, 16. Nah ini bedanya mental budak sama mental anak. Saya bacakan. Sebab kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh, huruf besar saudara, yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Hanya kita hari ini loh yang bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Kalau tanpa Yesus mati di atas kayu salib tidak mungkin kita bisa menyebut dia Bapa. Tidak mungkin saudara. Kita tetap akan jadi budak. Ini luar biasa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita itu apa? Anak-anak Allah. Kembali ke keluaran lagi. Sekarang setiap Sabtu syuting online. Jadi setiap Sabtu itu saya jadi rindu. Rindu ketemu cuma segelintir orang ini aja. Tapi saya percaya dimanapun kau berada, kita kangen suatu hari kita berkumpul kembali. Senang, seru saudara, enggak apa-apa. Kita diizinkan isolasi. Jangan lupa, jangan engkau hanya mengisolasi fisikmu, isolasi juga hatimu. Supaya waktu engkau tampil kembali, hatimu baru, pengharapanmu baru, hidupmu baru. Engkau tidak lagi hidup dengan rencanamu sendiri, tapi engkau hidup dalam rencana Tuhan. Yang kedua, mentalnya harus berubah. Di mental budak nggak bisa nyampe ke Pihahirot. Mental budak hanya sampai di ujung laut itu tadi Pihahirotnya dan kembali. Tapi mental Musa, mental yang lebih daripada pemenang, membawa dia masuk, bahkan laut Ebro pun dibelah oleh sama dia. Dahsyat saudara. Yuk kita lihat mental budak. Apa yang dikatakan oleh mental budak? Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dan membawa kami keluar dari Mesir? Bayang katanya jahat sekali. Mereka melihat 10 tulah yang begitu dahsyat. Sampai anak Fir'aun pun itu dibunuh mati oleh Tuhan. Semua anak sulung mati semua. Hanya anak-anak tanah Israel yang tidak mati. Mereka lihat begitu banyak mujizat. Hujan es jatuh. Tapi di Goshen tempat orang Israel tinggal. Tidak ada hujan sama sekali. Semua gelap sekali di Mesir. Tapi aneh. Di Goshen terang. Mereka melihat mujizat. Tapi perhatikan baik-baik. Mentalnya dia tidak berubah. Mentalnya masih mental budak. Ketika Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka menghadapi masalah sekarang. Engkau kalau mau tahu orang Kristen punya mental budak atau mental yang lebih pemenang, kasih masalah. Dari masalah kelihatan, dari dasar hatimu ketahuan karaktermu, dari dasar dirimu ketahuan mentalmu. Engkau kalau hari melihat pejabat yang udah tinggi, bukan pejabatnya yang tinggi. Engkau harus lihat karakternya, mental itu menentukan ke depannya saudara. Dia ngomong gini, aku tak balik aja ke Mesir, ngapain kau di sini mati? Dia dikeluarkan jadi budak dulu statusnya, hari ini statusnya sudah jadi anak. Tapi dia bilang, enggak, aku jadi budak aja. Mau ditolong gimana kalau orang seperti ini, saudara? Memang dia lebih suka dunia. Udah bertobat hari ini, tidak berzina lagi. Baru keluar, enggak enak, hidup gini. Enak kayak dulu lagi, bisa clubbing. Dia suka dunia. Ini mental budak. Bawahnya, 13, 12. Bukankah ini telah kami katakan padamu di Mesir? Jangan ganggu kami. Biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Bayangin, dia lebih suka bekerja ditindas. Padahal waktu dia bekerja, waktu kerja ditindas, dia nangis sama Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, jangan biarkan kami ditindas. Ketika
ketika punya masalah, di dunia membuat mereka pahit, dunia membuat mereka merasa kurang, dunia membuat menekan hidup mereka. Mereka, Tuhan tolong kami. Ketika Tuhan sudah tolong mereka, hanya dikasih ujian tes kecil begitu aja, dia kepingin kembali lagi jadi budak. Bayangin loh, mental budak ini bahaya sekali saudara. Gak kelihatan. Gak kelihatan saudara. Orang yang penting itu bukan luarnya, dalamnya nih mental ini penting. Jangan statusmu raja, mentalmu budak. Mendingan mentalmu biasa, tapi statusmu raja. Itu lebih bagus. Di dalam ini lebih penting, saudara. Bawahnya. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun tadi. 13. Oh, stop dulu. Jadi artinya dia ngomong sama Musa begini. Ngapain gua susah begini? Sekarang apa bedanya? Kan lebih baik aku mati di Mesir aja daripada mati di sini. Artinya dia sudah menentukan hidupnya, aku bakal mati. Siapa yang ngomong dia mati? Tuhan lagi merencanakan perkara yang besar. Dia ngomong mati. Orang kalau mental budak, berkat yang besar, dianggap masalah. Orang yang mentalnya budak, kemenangan yang besar, dianggap apa? Problem. Janji Tuhan yang hebat, dianggap apa? Kesulitan. Halo, kalau engkau punya mental budak, jangan pernah minta berkat sama Tuhan. Percuma. Berkat itu akan terbuang dan sia-sia. Mentalnya itu enggak ada. Semua untuk dirinya sendiri. Pokoknya aku selamat. Dia pernah mikirin Musa enggak? Enggak pernah mikirin, saudara. Enggak pernah mikirin. Anda kalau lihat kemarin saya ceritakan sama Anda, 2 raja-raja. Pasal yang ke-7. Ada? Coba buka lagi, sebentar. 2 raja 7. Saya minta waktu 5 menit lagi selesai. 2 raja-raja, pasal yang ke-7. Sebenarnya pasal ini, saudara, Pihahirot, bisa dikobarkan 1 jam lebih. Coba, 2 raja-raja, pasal yang ke-7. Naik ayat yang ke-4. Ada 4 orang kusta. Saya pernah ceritakan kemarin itu. Ya, ini ceritanya Raja Yoram sama perwiranya. Karena kelaparan yang begitu hebat, dia ngamuk sama si Elisa. Elisa ngomong sama dia begini. Tomorrow, semuanya akan berubah. Besok, waktu yang sama. Semua yang terbaik akan gak ada artinya. Perwiranya ngomong gini, bojok, bohong. Biarpun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, nggak mungkin itu terjadi. Terjadi semuanya, digenapi semua. Tapi siapa yang buat itu digenapi? Ini loh, ada 4 orang kusta, luar biasa. Orangnya kusta, mentalnya raja, rajanya nggak kusta. Dia seorang raja, mentalnya kusta. Bicara apa? Mentalitinya, saudara. Nih, perhatikan. Orang kusta ngomong gini, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Jadi kalau kita masuk kota, percuma. Tidak ada makanan, lockdown semua. Toko-toko tutup, mau makan apa? Contoh. Kita akan mati juga. Jadi sekarang, ya, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram yang mengepung mereka. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan apa? Hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Luar biasa. Daripada gua diem mati, masuk kota juga mati, mendingan aku maju aja berserang. Orang kusta lebih punya mental pemberani daripada budak, saudara. Budak cuma diem aja, enggak berani bergerak. Ngomel aja, bahkan menentukan hidupnya. Aku tak mati aja. Ngapain Tuhan kasih aku kesusahan seperti ini? Tapi orang kusta nih, orang yang punya penuh pengharapan. Bawahnya. Lalu pada waktu senja, bangkitlah orang kusta ini masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah enggak ada orang di sana. Ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, sehingga berkata seorang pada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, bla 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 melawan kita supaya mereka menyerang kita. Ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai. Mereka serta tempat perkemahan dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ini negara dikepung. Udah mau mati nih Israel. Tuhan, Allah yang kau sembah terlalu dahsyat, saudara. Gimana cara mengalahkan mereka? Enggak mungkin. Tuhan cuma kasih suara aja. Suara menakutkan. Ini tentara Aram. Tiba-tiba dengar suara itu ketakutan. Kudanya ditinggal, senjatanya ditinggal, hartanya ditinggal, kemahnya ditinggal, semua makanan ditinggal. Lari orang ketakutan. Hanya begitu aja loh, kalah. Loh, engkau takut apa hidupmu hari ini? Kalau Tuhan mau membuat sesuatu terbalik, besok, tomorrow, dia juga bisa melakukannya dalam hidupmu. Masalahnya mentalmu di mana? Kemudian bawahnya, ini lihat mental orang kusta. Gayanya, wah keren. Saudara.
Ketika orang yang sakit kusta itu kepingin tempat berkemah, masuklah mereka dalam sebuah kemah, makan, minum. Mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Orang kusta yang tadinya sudah pasti mati. Enggak punya apa-apa. Miskin enggak karu-karuan. Tiba-tiba mendadak dalam semalam menjadi konglomerat. Emas perak dia punya. Semua diambil, dia jarah, disembunyikannya. Meskipun dia kusta, mentalnya baik. Ayat ke-9. Salah satu ngomong gini, kan 4 orang nih. Umpamanya namanya AB. AB sama si Leslie umpamanya gitu. B sama si Amos 3 orang. Kita orang 4, orang kusta semua nih. Kita jarah. Ngomong-ngomong gini, B jangan begini dong. Dia ngomong begitu. Lalu berkata seorang pada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Artinya gini, kita jangan begitu dong. Ini kan hari kemenangan. Ayo kita masuk kota, kita kasih tahu raja. Supaya jangan banyak hanya kita aja yang menjara. Semua orang di kota juga boleh mendapat jarahan tadi. Itu orang yang mentalnya apa? Pemenang. Itu orang yang mentalnya hebat. Itu bukan untuk dirinya sendiri aja. Singkat cerita. Kemudian apa terjadi? Kisah ini saya nggak usah lanjutkan. Saudara pulang PR, baca sendiri. Berubah semuanya saudara. Akhirnya mereka masuk ke kota. Mereka memberitahukan, rajanya masih sombong. Bangun pagi-pagi, nggak mungkin itu. Mungkin mereka mau menjebak kita. Padahal udah kebenaran, masih sombong. Jadi lebih baik engkau hari ini orang kusta, tapi mentalmu raja. Daripada rajanya sendiri yang tidak kusta, mentalnya kusta. Mentality ini penting, saudara. Yang kedua saya bicara apa? Punya mental yang lebih dari yang menang, seperti Musa. Kembali ke Keluaran 14 ayat 13. Apa yang dikatakan Musa? Penutup. Di bawahnya lagi masih ada 1 seri lagi. Kapan-kapan kita sharingkan. Pihahirot. Penutup. Keluaran pasal 13. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, kata-kata Musa keren. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi itu selama-lamanya. Saudara kira Musa nggak takut? Saudara kira Musa nggak bingung? Bingung. Tapi perkataan Musa tidak bingung. Sebab Musa mengatakan sesuatu, apa yang Tuhan kata dia katakan. Ngomong di bawahnya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hebat Musa ini tadi. Sampai akhirnya Tuhan tegur Musa. Ayat bawahnya. Berfirman Tuhan kepada Musa. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Keren ya. Kalau saya artikan sehari gini. Ojo teriak-teriak terus. Jangan doa-doa terus. Do something. Jangan NATO. No action. Talk only. Loh ini penting, banyak kita anak Tuhan begitu saudara. Engkau doa-doa kencang-kencang, do something hari ini. Teleponi jemaat-jemaat yang lain, perhatikan mereka yang lain. Di mana mereka berada, kasih kekuatan kepada mereka. Berikan something untuk mereka. Engkau mampu beli kacang, beli kacang. Engkau mampu beli apa? Ikan asin, beli ikan asin. Kirim mereka, beri perhatian. Ini orang yang bertindak dalam iman yang benar saudara. Mental seorang pemenang, tidak dia menghadapi masalah. Dia mengalahkan masalah. Jangan saudara kira saya nggak ngalamin masalah. Saya ngalamin masalah. Tapi ada pernah kelihatan saya ngalamin masalah? Enggak. Saya nggak mau ngomongin masalahnya. Kalau engkau berbicara masalah sama saya akan bicara solusinya. Ayo gimana? Kita hadapi sama-sama. Itu penting saudara. Orang pemenang bicara soal kedaulatan Allah. Mental pemenang tidak gampang dikalahkan. Ngalah boleh, jangan tidak pernah kalah. Bawahnya. Dan engkau, habis Tuhan ngomong gini, jangan diam aja Musa. Do something. I give you authority. Aku sudah memberikan kau otoritas. Ambil tongkatmu. Artinya apa? Ambil otoritasmu. Do something. Lakukan sesuatu. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Dahsyat itu saudara. Jadi dari tadi Musa juga bingung. Lihat kalau di situ Musa bingung. Gimana nih Tuhan? Ini orang Mesir sudah orang pasukan Firaun udah dekat. Jangan takut. Ketika engkau hidup dalam mentaliti pemenang, engkau hidup dalam otoritas yang diberikan Tuhan. Kalau mentalmu budak, engkau tidak punya otoritas mengalahkan masalah. Masalah punya otoritas dalam dirimu. Tapi engkau tidak punya otoritas mengalahkan masalah. Engkau ditelan oleh masalah. Tapi kalau hidupmu benar, hidupmu punya mental lebih dari pemenang, beda.
Engkau melihat segala-galanya Tuhan. Aku kecil, tapi imanku kepadanya, dia Allah yang besar. Iman kita boleh kecil, tapi kepada siapa kita beriman, itu yang menentukan kemenangan dalam hidup kita, saudara. Dan begitu Musa bergerak, dahsyat. Perhatikan baik-baik, orang yang mentalnya pemenang, selalu hidup di dalam otoritas yang benar. Otoritas yang benar membuat surga bereaksi. Ayat penutup 17. Ayo 17. Tetapi sungguh aku akan merasakan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya keretanya bla 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 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memberikan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. 19. Nih perhatian baik-baik. Kalau engkau, ya saudara, punya mental pemenang, engkau tidak lari dari masalah, engkau akan menghadapi masalah. Kalau engkau menghadapi masalah, hiduplah dalam otoritas firman Tuhan. Jangan pakai pikiranmu. Hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Engkau akan melihat masalahmu lari daripadamu. Pihahirotmu akan lari dari masalahmu. Jalan buntu menjadi jalan terberau. Laut akan terbuka bagi hidupmu. Istilahnya perkara yang gak mungkin, jadi mungkin dalam hidupmu. Gak mungkin. Mana ada Pak laut bisa terberau. Enggak usah jauh-jauh deh. Ayo kamu orang bertiga, cari got aja deh. Doa gotnya supaya terbelah. Boro-boro gotnya terbuka. Kamu celup di dalam got. Contoh, gak mungkin. Laut terbelah. Dan itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Begitu banyak kereta-kereta ditemukan di dasar laut. Itu kereta, roda-roda punyanya mereka semua. Dahsyat. Kalau engkau hidup dalam otoritas, perhatian baik-baik. Begitu engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini tadi. Engkau do something untuk firman Tuhan tadi. Sesuai kebenaran dan otoritas yang ada. Lihat, Tuhan bergerak. Tuhan tidak akan bergerak kalau engkau nggak bergerak. Tuhan akan diam kalau engkau diam saja. Tapi ketika engkau bergerak dalam iman yang benar, imanmu membuat engkau berkenan kepada Tuhan. Orang Israel mundur dari Tuhan. Tuhan gak berkenan sama orang yang mundur. Tidak ada perkenan Tuhan bagi orang yang mundur dari Tuhan. Ibrani 10 ayat terakhir, itu pasti ada di situ. Saudara. Yuk, sebelumnya saya bacain dulu. Kemudian bergeraklah malaikat Allah. Saya paling suka baca ini, saudara. Dahsyat ini ayat. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Jadi tadi mereka nuntun tentara Israel nih. Di depan begini semua. Ayo ikut aku, ini tentara Israel. Ya toh? Tiba-tiba, ya, ketika pasukan Mesir sudah mendekati mereka, perhatian baik-baik, ketika Tuhan bergerak, lalu berjalan di belakang mereka. Dari di depan ini tadi, artinya memimpin, tiba-tiba dia pelindung. Dia memimpin begini. Pasukan Israel didorong maju ke depan. Dia di tengah-tengah begini. Siapa di belakangnya? Fir'aun. Artinya apa? Meskipun mongsomu hari ini mau mencengkram kau, seperti singa yang mengaum-ngaum, kalau ada Tuhan menyertai hidupmu, engkau hidup dalam otoritas Tuhan, satu pun gak bisa menjamah hidupmu. Bayangin. Kalau engkau hidup dalam otoritas Tuhan, perlindungan Tuhan itu begitu nyata dalam hidupmu. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Kemudian bergerak mereka tadi yang berjalan di depan tari, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Haleluya. Kalau Tuhan punya otoritas dalam hidupmu, apapun masalah yang kelihatannya sudah mau jadi bom dalam hidupmu, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Sebab Tuhan berdaulat dalam hidupmu. Haleluya. Waktu sudah habis. Haleluya. Tetap semangat saudara-saudara. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara pertama. Jangan lupa, hiduplah dalam rencana Tuhan. Engkau boleh punya rencana. Mari WL semua single bisa naik lebih dulu ke atas. Kita boleh punya rencana. Tapi biar Tuhan yang menentukannya. Engkau boleh mempersiapkan semua rencana dengan baik. Tapi bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyempurnakan itu dalam hidupmu. Temukan rencana Allah apa dalam hidupmu. Kalau engkau menemukan rencana Dia, hidupmu pasti berubah. Dan ketahuilah, rencana Tuhan adalah rencana terbaik dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau menemukan pihahirot, jalan buntu dalam hidupmu, jangan takut. Sebab di balik jalan buntu itu, kalau engkau menganggap jalan buntu ini sebagai rencana Tuhan dalam hidupmu, percayalah ada laut terberau yang akan terbuka dalam hidupmu. Percayalah ada hal yang baru akan Tuhan singkapkan dalam hidupmu. Percayalah bahkan yang susah pun Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Yang kedua saudara, hiduplah dalam mental yang lebih dari menang. Jangan kau punya mental budak, mental yang hidup dan
gampang kalah, saudara. Mental yang merasa dirinya sebagai orang lebih baik aku ke dunia lagi. Mental yang mudah menyerah, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi hiduplah mental seperti Musa. Mental yang lebih dari pemenang. Mental yang berani melayani. Mental yang berani memikirkan orang lain. Mental yang berani memberi. Mental yang berani berkorban. Bukan dilayani, bukan diberi, bukan dikasih. Tapi memberi, melayani, mengasihi. Maka hidupmu akan berubah. Ketika engkau hidup dalam otoritas Tuhan, mentalmu berubah. Otoritas Tuhan itu hidup dalam hidupmu. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan segera bereaksi dalam hidupmu. Mazmur 81 itu akan digenapi dalam hidupmu. Ketika engkau taat sama Tuhan, Tuhan seketika juga akan menundukkan musuh-musuhmu. Bahkan hal yang sukar bagi hidupmu, Tuhan bukakan yang baru dalam hidupmu. Kesulitan apapun, Tuhan bisa rubah semua tadi. Haleluya. Silakan Desi, satu pujian. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan kau selalu ada. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Yes, Jesus. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran. Masih ada jalan terbuka. Haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Amin Tuhan. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya. Apa yang kau hadapi hari ini? Jalan buntu apa dalam hidupmu? Buntu secara ekonomi? Buntu dalam pelayanan? Buntu dalam income-mu? Buntu dalam keluargamu? Atau buntu dalam karaktermu? Setiap kita punya pihairat yang berbeda-beda. Dan kau tetap akan sama, tidak pernah berubah di pihairat yang sama. Dan kau tidak akan pernah mengalami laut Tebro yang terbelah dalam hidupmu. Kalau engkau tidak hidup dalam rencana Tuhan. Cari apa kehendak Tuhan hari ini dalam hidupmu. Cari apa rencana dalam hidupmu. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan terindah bagi hidupmu. Rancangan damai sejahtera. Rancangan memberikan kau pengharapan dan kemenangan. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan jelek dalam hidupmu. Engkau boleh berencana, tapi biar Tuhan yang menentukannya. Karena rancanganmu terbatas. Kita manusia terbatas, tapi Tuhan yang merencanakan terbaik bagi hidupmu tidak terbatas. Bahkan sejak engkau di dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah merencanakan apa yang akan terjadi pada masa depanmu kelak. Jangan takut. Kalau ketika engkau melihat Yusuf pada usia 17 tahun dibuang ke sumur, engkau akan berkata, mimpimu selesai Yusuf. Tapi di Kejadian 42, bagaimana ketika saudara-saudara dalam kelaparan datang mengambil dia, tiba-tiba Yusuf teringat akan mimpinya. Artinya dalam periode waktu tersebut, bertahun-tahun, hampir 10 tahun lebih, dia bahkan lupa akan mimpinya. Sampai anaknya yang besar yang namanya Manase, ketika dia punya anak pertama kali, Manase artinya apa? Tuhan membuat aku lupa kesukaranku. Tuhan bahkan membuat aku lupa dari rumah bapakku. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Mungkin kau sudah lupakan janji Tuhan, tapi Tuhan tidak akan pernah lupakan rencananya dalam hidupmu. Mungkin
Mungkin kau sudah nggak ingat lagi apa tentang firman Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan tetap punya rencana dalam hidupmu. Yang kedua saudara, hari-hari ini cek mentalmu. Kalau engkau punya mental budak, engkau selama-lamanya akan tetap hidup dalam Pihairot. Pihairot akan menjadi tembok yang besar dalam hidupmu. Hidupmu yang akan tertulis kegagalan, kehancuran, kekalahan, ketidakberhasilan. Hidupmu yang penuh dengan ratapan. Apakah engkau akan terus mau seperti itu? Stop saudara. Jangan lagi hidup dalam mental budak saudara. Mental budak minta diperhatikan, diberi, didoakan, dilayani. Mental budak gak mampu memberi, mental budak gak mampu melayani, mental budak gak mampu mendoakan. Karena fokusnya diri sendiri. Budak hanya hidup dalam upah saudara. Tapi mental yang lebih dari pemenang. Musa berbeda. Perhatikan saudara, pulang saudara baca ini firman Tuhan baik-baik. Saya belum selesai sampai semuanya. Tapi saya katakan sama saudara, ketika engkau membaca setiap perkataan Musa, engkau baca perkataan orang Israel, saya berdoa, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, ubah kata-katamu. Engkau boleh bertemu Pihairot, ubah kata-katamu. Pakai kata-kata lebih dari pemenang. Maka otoritas Tuhan muncul dalam hidupmu. Ketika engkau memperkatakan yang baik, perkataan yang benar sesuai firman Tuhan, lihat surga bereaksi. Malaikat Tuhan akan bergerak. Ketika engkau kalah, tiba-tiba engkau dirubah menjadi menang. Bukan karena engkau hebat, sebab Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Sekali lagi. Haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan.